Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPA untuk hari ini adalah usaha, energi, dan daya. Usaha atau kerja di dalam IPA adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan dalam jarak tertentu. Gaya yang mengenai suatu benda akan mempengaruhi seberapa jauh benda mengalami perpindahan. Jadi, semakin besar gaya yang mengenai suatu benda, maka semakin jauh juga perpindahannya, sehingga usaha yang dilakukan juga semakin besar. Usaha berkaitan erat dengan gaya dan perpindahan. Secara matematis, usaha adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Coba kalian lihat ilustrasi gambar berikut ini. Ada seorang siswa yang sedang mendorong tembok dengan sekuat tenaga, tapi tembok tersebut tidak mengalami perpindahan. Apakah siswa tersebut dapat dikatakan melakukan usaha? Nah, dari gambar dan pernyataan kita dapat menjawabnya bahwa siswa tersebut tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena seseorang dikatakan melakukan usaha apabila gaya yang diberikan pada benda membuat benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi, di dalam IPA, usaha dapat terjadi jika benda mengalami perubahan posisi atau berpindah tempat. Di sini ada pernyataan yang termasuk kegiatan melakukan usaha. Lihat tabel. Apakah pernyataan-pernyataan di tabel tersebut termasuk ke dalam usaha atau bukan usaha? Kita lihat pernyataan yang pertama. Dani mendorong gerobak dengan gaya 10 Newton, sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 5 cm. Gerobak tersebut berpindah. Nah, karena mengalami perpindahan, berarti kita dapat simpulkan bahwa pernyataan nomor 1 termasuk usaha karena mengalami perpindahan. Nomor 2, Desta mendorong mobil mainannya dengan gaya 30 Newton dari depan pintu rumahnya ke lapangan, kemudian kembali lagi ke depan pintu rumah. Kita perhatikan posisi awalnya adalah depan pintu rumah, dan posisi akhir juga di depan pintu rumah. Nah, jadi secara IPA berarti pernyataan nomor 2 tidak melakukan usaha atau bukan usaha. Kenapa? Karena pernyataan tersebut berarti tidak mengalami perpindahan karena posisinya tidak berubah. Di posisi awal adalah di depan pintu rumah, di posisi akhir juga di depan pintu rumah. Berarti dapat dikatakan bukan usaha. Pernyataan nomor 3, Rani menginjak telur dengan gaya 6 Newton hingga telur tersebut pecah. Nah, berarti telurnya Rani tidak berpindah tempat karena telurnya hanya pecah. Berarti pernyataan nomor 3 bukan usaha karena telur tidak berpindah tempat, hanya pecah. Kemudian ada rumus usaha. Di sini ada rumus segitiga. Ada W, ada F, ada S. Dari rumus segitiga ini akan membentuk 3 rumus. Nah, rumus pertama adalah W sama dengan F dikali S. Nah, rumus ini untuk mencari usaha. Di mana W adalah usaha, satuannya joule, F adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, satuannya meter. Berarti untuk mencari usaha, gaya yaitu F dikali S, yaitu perpindahan. Rumus kedua yaitu F sama dengan W dibagi S, di mana rumus kedua ini untuk mencari gaya. F itu adalah gaya. W-nya adalah usaha. Usaha dibagi S. S-nya adalah perpindahan. Rumus yang ketiga adalah untuk mencari perpindahan. S-nya adalah perpindahan. S sama dengan W usaha dibagi F, dibagi gaya. Kita lihat contoh soal. Dua buah gaya bekerja pada sebuah benda sehingga berpindah. Seperti pada gambar di bawah ini. Kita lihat gambarnya. Ada dua buah gaya yang bekerja pada sebuah benda. Ada gaya 25 Newton ke arah kanan dan juga 5 Newton ke arah kiri. Jika benda berpindah sejauh 10 meter,
Tentukan usaha yang dilakukan oleh kedua gaya tersebut. Kita tulis, diketahui. Kita misalkan F1-nya adalah 25 Newton dan F2-nya adalah 5 Newton. Perpindahan. Karena perpindahan lambangnya S, berarti kita tulis S sama dengan 10 meter. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah usaha. Nah, karena di sini yang ditanya adalah usaha, berarti kita pakai rumus W sama dengan F dikali S. Di mana F-nya adalah gaya, S-nya adalah perpindahan. Kita masukin rumusnya, W sama dengan F dikali S. Nah, karena di sini F-nya ada dua gaya, berarti kita lihat arahnya. Kita lihat arahnya pada gambar. Kita lihat arahnya, karena berlawanan arah, berarti dikurang. Kita lihat arah mana yang dikurang, kanan. Arah kanan dulu, berarti F1 25 Newton dikurang 5 Newton. Baru kita kali S-nya, perpindahannya, dikali 10 meter. 25 dikurang 5, hasilnya adalah 20 Newton. 10 meternya kita tulis lagi. 20 dikali 10 hasilnya adalah 200 Joule. Berarti usaha yang dilakukan oleh kedua gaya adalah 200 Joule. Jenis-jenis usaha. Usaha bernilai 0 jika arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. W-nya sama dengan 0. Berarti besarnya usaha yang dilakukan adalah 0. Contohnya, apabila kita mendorong tembok. Nah, temboknya tidak bergerak atau bergeser. Jadi, usaha yang dilakukan nilainya 0. Yang kedua, usaha bernilai negatif jika gaya pada suatu benda dan benda tersebut bergerak berlawanan dengan arah gaya tersebut. Contohnya, apabila kita menarik gerobak di tanjakan dan karena kita lelah, akhirnya gerobak turun ke bawah. Nah, berarti arahnya berlawanan. Arah gaya dengan arah benda berlawanan. Jadi nilainya adalah negatif. Yang ketiga, usaha bernilai positif jika gaya pada suatu benda dan benda tersebut bergerak searah dengan gaya. Contohnya, kita mendorong meja ke arah kanan, maka meja yang didorong berpindah ke arah kanan juga. Nah, ini karena sama-sama searah, berarti nilainya adalah positif. Kita masuk ke pembahasan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dalam satuan internasional atau SI, energi satuannya adalah Joule. Satuan energi lain yaitu ada R, ada kalori, dan kWh. Kilowatt hour. Di sini ada hukum kekekalan energi, yaitu jika energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, itu berarti artinya adalah energi itu kekal dan tidak dapat berubah dari satu dan tidak dapat berubah besarannya. Energi dapat diubah bentuk, tapi besarannya tetap sama. Sumber energi, yaitu ada energi yang dapat diperbaharui, ada energi yang tidak dapat diperbaharui. Energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak akan habis jika dikelola dengan baik, contohnya air. Nah, sedangkan energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber energi yang punya jumlah yang terbatas. Contohnya minyak bumi, gas bumi, panas bumi. Bentuk-bentuk energi. Ada energi kimia, energi yang ada di dalam zat. Misalnya makanan, bahan bakar, atau aki. Yang kedua, ada energi bunyi, dihasilkan oleh benda yang bergetar. Misal, gitar yang dipetik atau bel listrik. Yang ketiga, ada energi listrik, yaitu berasal dari arus listrik, contohnya lampu listrik, kipas angin, setrika, dan lain-lain. Yang keempat, ada energi cahaya, energi yang bersumber dari cahaya, misalnya
yang dipancarkan dari matahari atau lampu pijar. Yang kelima ada energi kinetik, yaitu energi yang timbul karena suatu benda bergerak. Berarti energi kinetik ini berkaitan dengan gerak. Rumusnya, di sini ada rumusnya. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Di mana EK adalah energi kinetik, satuannya Joule. M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram. V adalah kecepatan, satuannya meter per second. Berarti, cara untuk mencari energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali kecepatan. Contoh soal. Sebuah sepeda yang massanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Nah, diketahui massa itu lambangnya M. M-nya adalah 40 kg, kita tulis. Dengan kecepatan lambangnya adalah V. V-nya adalah 10 meter per second. Yang ditanya adalah energi kinetik, berarti EK. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Kita tulis, kita masukin lagi, kita turunin setengah dikali M. Masanya berapa? Masanya adalah 40 kg. Kita tulis di sini 40 dikali V. V-nya berapa? Kecepatan. Kecepatannya adalah 10. Kita tulis di sini 10. Karena di sini rumusnya adalah V pangkat 2 atau V kuadrat, berarti kita pangkatin 10 dipangkat 2. EK sama dengan setengah dikali 40, 10 pangkat 2 hasilnya adalah 100. EK sama dengan 40 dibagi 2, 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Dikali 100-nya kita tulis lagi. Nah, di sini EK sama dengan 20 dikali 100, hasilnya adalah 2000 Joule. Berarti energi kinetik sepeda tersebut adalah 2000 Joule. Selanjutnya, yang kelima ada energi potensial, adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau ketinggiannya terhadap permukaan bumi. Berarti energi potensial berkaitan dengan kedudukan, posisi, dan ketinggian. Rumus energi potensial yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial, satuannya adalah Joule, M-nya adalah massa, G-nya adalah gravitasi, H-nya adalah ketinggian. Massa satuannya kilogram, gravitasi satuannya meter per second kuadrat, H ketinggian satuannya adalah meter. Contoh soal, buah pepaya bermassa 500 gram, tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan besar energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya. Kita tulis diketahui massa lambangnya adalah M. Berarti M sama dengan 500 gram. Karena di sini massa satuannya adalah kilogram, berarti gram ini kita harus rubah dulu ke dalam kilogram. Gimana caranya ngerubah gram ke dalam kilogram? Nah, berarti dia bagi 1000. Nah, untuk merubah gram ke kilogram, dibagi 1000. Berarti 500 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,5 kilogram. Ini kita rubah dulu ya, diingat. Gram dirubah ke kilogram, karena massa satuannya adalah kilogram. Kemudian, ketinggian ini lambangnya adalah H. Berarti H sama dengan 2 meter. Gravitasi bumi lambangnya adalah G, berarti G sama dengan 10 M per S kuadrat. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah energi potensial, EP. Berarti rumusnya adalah M dikali G dikali H. Massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Massanya berapa? Massanya adalah 0,5. Kita tulis 0,5. Dikali gravitasinya adalah 10, kita tulis 10, dikali H, ketinggiannya adalah 2, dikali 2. Berarti 0,5 dikali 10, dikali 2, hasilnya adalah 10 Joule. Berarti energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya adalah 10 Joule. Yang keenam ada energi mekanik,
yaitu penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Jadi rumus energi mekanik adalah energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, di sini ada perubahan bentuk energi. Ada energi kimia menjadi energi gerak, yaitu contohnya makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi sehingga dapat digunakan untuk beraktivitas. Yang kedua, ada energi gerak menjadi panas, yaitu contohnya roda yang bergesekan akan menghasilkan energi panas yang menghidupkan mesin. Ketiga, ada energi kimia menjadi energi cahaya, contohnya adalah lilin yang dibakar. 4, ada energi cahaya menjadi energi kimia, contohnya adalah proses fotosintesis menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi untuk tumbuhan. 5, ada energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya adalah lampu pijar dan lampu tabung. 6, energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya ada speaker, bel, radio, dan televisi. 7, energi listrik menjadi gerak, contohnya kipas angin, blender, mobil listrik. 8, ada energi listrik jadi energi panas, contohnya adalah setrika, kompor listrik, pemanggang, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas daya. Apa daya? Daya adalah besar usaha yang dilakukan benda tiap satuan waktu. Daya merupakan besaran fisika yang mempunyai satuan Joule per S atau Watt. Secara matematis, daya dapat dirumuskan, kita lihat rumusnya. P sama dengan W dibagi T. P-nya adalah daya, W-nya adalah usaha, T-nya adalah waktu. Ingat ya, W-nya Ibu lupa nulis di sini, W-nya adalah usaha. Usaha dibagi waktu. Jadi, rumus untuk mencari daya, W dibagi T. W-nya usaha, T-nya adalah waktu. Usaha dibagi waktu. Kita lihat contoh soalnya. Dalam 2 menit, sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 3000 Joule. Tentukan daya lampu tersebut. Kita tulis diketahui. Nah, waktu itu lambangnya adalah T. T-nya sama dengan 2 menit. Karena di sini waktu adalah satuannya second, berarti menit ini harus dirubah dulu menjadi detik. Bagaimana cara mengubahnya? 2 menit dijadiin ke detik, berarti dikali 60. 2 menit dikali 60. Sama dengan 120 detik. Berarti waktunya adalah 120 detik. Ingat ya, menit dirubah dulu menjadi detik, yaitu dikali 60. Terus kemudian energi listrik sebanyak 3000 Joule. Nah, di sini energi listrik atau usahanya adalah 3000 Joule. Kita tulis lambangnya adalah W, sama dengan 3000 Joule. Yang ditanya adalah daya. Berarti daya, kita masukin rumus daya. P sama dengan W dibagi T, usaha atau energi dibagi waktu. P-nya kita tulis lagi sama dengan W-nya adalah 3000 Joule dibagi waktunya adalah 120 detik. 3000 dibagi 120 hasilnya adalah 25 watt. Berarti daya lampu tersebut adalah 25 watt. Nah, sekian pembahasan untuk hari ini mengenai usaha, energi, dan daya. Selanjutnya kalian bisa kerjakan soal berikut ini. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kirim jawabannya ke Ibu. Nah, Ibu akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.